Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Ayu Anastasia dengan NIM 125 dari kelas HPI 3C. Pada hari ini saya akan menerangkan sedikit materi mengenai tentang dolalah yang jelas atau bisa disebut dolalah lafziyah atau wahdihiyah. Oke, secara bahasa, dolalah berasal dari bahasa Arab yaitu dolalah atau dolalatun, yang merupakan bentuk masdar dari dola ya dulu, yang berarti menunjukkan atau penunjukan. Sedangkan secara istilah, dolalah adalah penunjukan suatu lafal, nas, atau teks kepada pengertian yang mudah untuk dipahami, sehingga dengan pengertian tersebut dapat diketahui ketentuan yang dikandung oleh dalil atau nas atau teks tersebut. Nah, dolalah yang jelas ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu zohir, yang kedua nas, yang ketiga mufasar, dan yang terakhir yaitu adalah muhkam. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu adalah zohir. Pengertiannya yaitu lafal yang bisa dipahami maknanya secara langsung atau lafal tersebut sudah jelas maknanya. Menurut Abdul Wahab Khalaf, zohir adalah lafal yang dengan sigot atau bentuknya sendiri menunjukkan apa yang dimaksud tanpa tergantung pembahasannya pada lafal lain, namun masih mungkin untuk ditakwilkan lagi. Contohnya terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275, yaitu wa ahlallahul bai'a wa haramar riba, yang berarti padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Artinya, ayat ini secara zohir menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba. Walaupun pada awalnya tujuan utama dalam ayat ini sebenarnya adalah tentang tidak samanya jual beli dengan riba, yang merupakan bantahan pada kaum Yahudi yang menyamakan jual beli dengan riba. Kedudukan lafal zohir adalah wajib diamalkan sesuai dengan lafal itu sendiri sepanjang tidak ada dalil yang mentaksis, mentakwil, dan menasaknya. Kemudian yang kedua yaitu adalah nas. Pengertian dari nas sendiri adalah suatu lafal yang menunjukkan hukum dengan jelas dan merupakan makna asal dari teks tersebut. Dolalah nas mempunyai kemungkinan untuk ditaksis atau dikhususkan, ditakwil, dan dinas atau dihapus dan dibatalkan. Contohnya sama seperti yang ada di zohir tadi, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Nah, secara zohir kan ayat itu menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba. Tetapi makna ini bukan maksud utama dari ayat itu, melainkan maksud utama ayat itu menegaskan bahwa jual beli dan riba itu berbeda, alias tidak sama. Hal ini karena ayat itu merupakan bantahan terhadap ucapan orang Yahudi yang disebutkan dalam ayat tersebut. Jadi maksudnya ayat ini mengatakan bahwa jual beli dan riba itu beda, tidak sama, yang disebut sebagai dolalah nasnya. Sedangkan dolalah zairnya yaitu yang tadi, yaitu Allah menghalalkan jual beli namun mengharamkan riba. Kemudian yang ketiga yaitu adalah mufassar. Pengertian dari mufassar sendiri ialah lafal yang menunjukkan suatu hukum dengan dolalah atau penunjukan jelas dan tegas, sehingga penunjukan ini tidak mungkin untuk ditakwil dan ditaksis, tetapi dapat dinasak ketika masa Rasulullah. Contohnya terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla
wahidim minhumma mi'ata jaldati, yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya sebanyak 100 kali. Kata mi'ah yang berarti 100 itu berarti sudah jelas bahwa memang jumlahnya harus sekian dan tidak boleh dirubah. Atau mungkin ada yang mengartikan lain seperti 1, 10, atau 1000. Tidak bisa, karena sudah jelas dan tegas disebutkan dalam ayat Quran surat An-Nur ayat 2. Jadi tidak bisa ditakwilkan. Hukum mufassar adalah wajib mengamalkannya sesuai dengan lafalnya. Kemudian yang terakhir yaitu adalah muhkam. Pengertian dari muhkam yaitu adalah suatu lafal yang menunjukkan makna dengan dolalah yang tegas dan jelas serta qat'i, yaitu ada kepastiannya di sini dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwil, ditaksis atau dinas. Muhkam menduduki posisi tertinggi dalam kejelasan di antara derajat-derajat kejelasan dari lafal. Contohnya adalah Quran surat Muhammad ayat 19 yang berbunyi fa'lam annahu la ilaha illallahu wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu muttaqallabakum wa maswaakum, yang artinya ketahuilah Nabi Muhammad bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, serta mohonlah ampunan atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Allah mengetahui tempat kegiatan dan tempat istirahatmu. Itu berarti kalau dalam surat ini tuh pengertian dari muhkam berarti memang sudah jelas, tegas, dan qat'i. Itu ada kepastiannya bahwa yang di sini bahwa Tuhan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi senantiasa meminta dan memohon ampunlah hanya kepadanya, tidak kepada yang lain. Sedangkan ada misal lain yaitu keharaman menikahi istri-istri Rasulullah. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai sedikit penjelasan tentang dolalah yang jelas atau dolalah lafziyah atau dolalah wahdihiyah. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan informasi mohon dimaafkan, karena saya di sini juga masih belajar dan masih ingin mendalami ilmu tersebut. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.